Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Budia di pelajaran Bahasa Indonesia. Kalau di pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur berita dan menyimpulkan berita. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah teks berita. Nah, ini struktur teks berita itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah struktur orientasi berita atau kepala berita, yakni berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Struktur teks berita yang kedua adalah peristiwa atau tubuh berita, yakni berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan struktur teks berita yang ketiga adalah sumber berita atau ekor berita, yakni dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selalu ditulis di bagian akhir berita. Ulangi, struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama, orientasi berita atau kepala berita. Yang kedua, peristiwa atau tubuh berita. Dan yang ketiga adalah sumber berita atau ekor berita. Selanjutnya, nah, di sini Budia tampilkan contoh teks berita beserta strukturnya. Di situ ada teks warna-warni. Teks yang berwarna biru itu adalah judul teks berita. Sedangkan yang berwarna merah adalah orientasi. Yang berwarna hijau itu adalah struktur peristiwa. Dan yang terakhir yang berwarna biru itu adalah sumber berita. Bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari struktur teks berita, kita beralih ke kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita itu ada 7. Yang pertama adalah penggunaan verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Kaidah kebahasaan teks berita yang kedua adalah verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Contohnya adalah kata mengatakan, memaparkan, menjelaskan, memberitahukan, mengklarifikasi, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan itu meliputi banyak hal. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan sebab, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contoh, ada kata kemudian, setelah, akhirnya, dan macam-macam. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kalimat langsung dan sekaligus penggunaan kalimat tidak langsung di kaidah kebahasaan yang keenam. Kalian sudah tahu tentunya bagaimana bentuk kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah bahasa yang digunakan harus berupa bahasa baku dan sederhana, menarik, singkat, komunikatif, netral atau objektif. Nah, untuk kaidah kebahasaan karena banyak sekali nanti bisa kalian ulang sendiri.
Selesai. Demikianlah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Setelah ini anak-anak silakan kembali ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan yang sudah ada. Silakan berlatih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.